Halo Sobat 801 Project, kali ini kami akan membahas tentang sistem pengisian sepeda motor ya. Sebelum kita mulainya, kita akan membahas dulu jenis-jenis komponen yang akan kita jelaskan agar kalian tahu dan dapat memahaminya. Yang pertama itu ada generator pembangkit atau spool. Yang kedua itu regulator atau kiprok. Yang ketiga itu fuse atau sekring. Dan yang keempat baterai atau aki. Untuk yang pertama, generator atau spool itu bagian yang menghasilkan arus atau tegangan yang berupa arus AC dengan bantuan poros engkol dan magnet. Jadi ketika poros engkol dan magnet ini berputar itu menghasilkan arus AC. Untuk selanjutnya yaitu regulator atau kiprok. Regulator atau kiproknya sendiri itu difungsikan untuk merubah arus AC ke DC dan ini juga sebagai penyetabil arus yang dihasilkan dari generator atau spool. Arus yang masuk itu yang dirubah oleh generator atau kiprok ini kurang lebih 13 volt, jadi yang dihasilkan oleh generator tadi atau spool itu, arusnya berupa AC sekitar 12 volt sampai 24 volt tergantung pada jenis sepeda motornya. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari kiprok atau regulator itu sendiri dan di sini ada 4 pin ya, di sini ada massa spool, penerangan dan baterai. Selanjutnya ada fuse atau sikring. Sikring ini digunakan sebagai pengaman jika terjadi konsleting. Dan yang terakhir adalah baterai motor atau aki. Baterai atau aki ini sendiri fungsinya untuk menyimpan tegangan yang dihasilkan oleh generator kemudian dirubah menjadi arus DC oleh regulator atau kiprok kemudian lalu masuk ke aki ini. Dan ini adalah skema dari sistem pengisian sepeda motor. Di sini ada spool, kiprok, sikring, dan baterai. Pertama kita kasih massa dari spool, kemudian kabel putih ini menunjukkan arus yang dihasilkan dari spool atau generator ini masuk ke kiprok. Kemudian jangan lupa kita kasih massa untuk kiproknya setelah arus dari generator ini masuk ke kiprok kemudian dia menuju ke sikring dan kabel yang warna merah ini, dan sikring ini sebagai pengamannya agar tidak terjadi konsleting, kemudian dari sikring ini masuk ke baterai. Jadi spool kabel putih dari spool yang warna putih ini ke kiprok yang warna putih ini ke sini dan warna merah ini menuju ke sikring baru mengisi ke baterai dan jangan lupa untuk baterainya ini dikasih massa. Jika kalian tidak kasih massa maka itu tidak akan terjadi pengisian untuk baterai dan untuk spool ini permasalahannya kadang gulungan kabel ini terputus jadi dia tidak dapat menghasilkan arus listrik. Arus AC seperti itu dan yang kedua ini sudah lemah dan tidak menghasilkan arus yang masuk ke kiprok ini. Jika arus yang dari spool yang dihasilkan ini kurang dari 12 volt berarti spool ini harus diganti dengan yang baru atau kalian bisa menggulung ulang dan seperti itulah untuk kerusakan dari spool ini sendiri. Kemudian apa ciri-ciri kiprok ini mengalami kerusakan? Yang pertama itu lampu motor kalian akan sering putus. Dan kenapa lampu sering putus? Karena diakibatkan arus yang dari generator atau spool itu langsung ke lampu jadi tidak ada penyetabil arusnya. Terus untuk yang kedua aki drop. Dan kenapa bisa jika kiprok ini rusak bisa mengakibatkan aki drop? Ini disebabkan pengisian dari kiprok itu drop atau overvoltnya dan akan mengakibatkan drop pada baterainya seperti itu. Yang ketiga lampu jadi redup, ini disebabkan karena tegangan di bawah standarnya karena kiproknya tadi itu rusak dan tegangannya itu di bawah standarnya alhasil lampunya akan menjadi redup. Dan yang keempat sepeda motor akan berebet, dan terkadang berebet itu bisa dikarenakan kehabisan bahan bakar atau bensin. Kalau motor yang masih menggunakan karburator, bisa juga itu setelannya kurang pas bisa juga terjadi berebet dan jika selain bahan bakar dan karburator itu, bisa juga salah satunya yaitu kiprok ini. Kenapa dia bisa berebet? Karena kiprok ini sudah tidak stabil jadi motor akan berebet. Dan yang kelima mesin motor akan tidak bisa menyala. Kenapa kok tidak bisa menyala? Jadi jika poin 1 sampai 4 itu jika diabaikan jadi kiprok ini lama-kelamaan, akan mengalami kerusakan salah satunya motor tidak bisa menyala, dan bisa jadi salah satunya itu adalah kiprok ini, karena kiprok yang sudah tidak stabil itu tadi, atau bisa juga rusak jadi untuk perbaikan dari kiprok ini kita harus menggantinya dengan yang baru ya. Sekarang kita menuju ke sikring, dan sikring ini adalah pengaman dari sistem pengisian jika ada salah satu konsleting dari kiprok atau baterainya atau semua rangkaian ini, jadi sikring ini akan terputus jadi arus tidak akan sampai ke baterai namun hanya sampai di kiproknya saja. Dan jika sikring ini putus kita harus menggantinya juga dengan yang baru karena sikring ini sama seperti kiprok tidak bisa diperbaiki dan jarang juga biasanya diperbaiki untuk sikring ini.
Kemudian kita menuju lagi ke baterai plus setelah dari Sikring menuju ke baterai plus dan sudah menuju ke baterai plusnya dan arusnya itu arus DC jika baterai ini drop atau rusak itu sudah mengalami putus atau kerusakan bisa jadi juga airnya habis. Untuk perbaikan baterai itu sendiri kalau cuma lemah dari arusnya itu bisa dicas ulang. Jika dicas juga tidak mau mengisi atau tidak mau mengeluarkan arusnya itu harus diganti dengan yang baru. Jika arus dari Sikring sudah masuk ke plus baterai jangan lupa untuk dikasih massa. Jika tidak dikasih massa maka tidak akan menghasilkan rangkaian-rangkaian tertutup. Jika tidak menghasilkan rangkaian tertutup maka baterai ini tidak akan terisi begitu ya teman-teman. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan untuk tentang sistem pengisian sepeda motor tersebut. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyampaian dan saya tidak bermaksud menggurui kalian melainkan kita belajar sama-sama. Ketika saya salah mohon diberitahu melalui komentar di bawah dan ketika teman-teman mau bertanya boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya jika Anda suka dengan video ini bisa support saya dengan like and subscribe channel ini agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya.